Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil spesial itu dijual di Indonesia. Dan yang di belakang saya ini sangat-sangat spesial karena ini adalah merek baru, tapi cerita di balik pembuatannya luar biasa. Jadi begini, kalau Anda melihat bahwa ini mirip seperti Land Rover Defender yang generasi sebelum ini, Anda ada benarnya, karena itu juga yang melatar belakangi kelahiran mobil ini. Jadi ketika Land Rover itu memproduksi Defender selama 67 tahun dari tahun 1948, kemudian menggantinya dengan tipe Defender sekarang yang seperti ini, itu banyak orang yang suka, termasuk saya juga suka. Menurut saya Land Rover Defender yang baru itu mobil yang ganteng, yang sangat capable untuk off-road dan juga nyaman untuk dikendarai. Tapi banyak juga orang yang menyayangkan kenapa Land Rover Defender harus berevolusi menjadi secanggih dan semodern ini sehingga seperti meninggalkan semua heritage-nya. Nah, salah satunya adalah seorang triliuner dari Inggris bernama Sir Jim Ratcliffe yang mereka merasa bahwa kayaknya sayang kalau misalnya Land Rover itu harus dihentikan, Land Rover Defender yang klasik itu, karena dia tangguh, kemudian dia serbaguna, tahan banting, dan klasik. Nah, ketika Land Rover menghentikan pembuatan Defender yang lama dan mengganti yang baru, Sir Jim Ratcliffe ini datang ke Land Rover. Dia bercita-cita ingin meneruskan produksi Land Rover yang lama. Dan dia meminta izin ke Land Rover supaya diberi izin dan dipinjamkan tools-toolsnya termasuk cetakan-cetakannya. Dan Land Rover menolaknya. Land Rover tidak ingin lagi memproduksi mobil tersebut sehingga tidak mengizinkan siapapun untuk mereproduksi Land Rover Defender. Tapi namanya sudah ada mimpi tersebut, akhirnya Sir Jim Ratcliffe memutuskan untuk membuat mobil sendiri yang memang terinspirasi dari Defender. Dan dia bilang bahwa mobil ini dibuat sebagai penerus dari Defender yang klasik. Walaupun tidak ada satupun detail dari mobil ini yang diambil dari Defender. Dan bukan hanya sekedar membuat mobil yang terinspirasi Defender, tapi mobil ini juga disiapkan untuk lebih tangguh, lebih canggih, lebih nyaman, tapi tetap dengan menganut pakem-pakem klasik seperti yang ada di Land Rover Defender original. Dan inilah mobilnya, Ineos Grenadier. Nama Ineos sendiri diambil dari nama perusahaan Sir Jim Ratcliffe, yaitu perusahaan chemical. Kemudian Grenadier ini artinya macho sekali. Grenadier itu artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah segerombolan tentara yang senjatanya adalah granat. Tapi dari beberapa referensi yang saya baca, Grenadier ini juga diambil dari nama sebuah kafe favorit dari Sir Jim Ratcliffe ini. Tapi terlepas dari namanya, ini mobil tampilannya sangat mencolok dan Anda bisa lihat bahwa ada sejumlah inspirasi desain dari Land Rover Defender. Anda bisa lihat bentuk lampunya, kemudian kap mesinnya yang seakan terpisah dengan spakbor. Tapi tidak ada satupun bagian dari bodi yang mengkopi atau sama persis dengan Land Rover Defender. Bumpernya besar. Kemudian di sini wheel arch-nya atau lingkar rodanya ini juga besar karena dia disiapkan sebagai mobil yang off-road capability-nya sangat baik. Jadi wheel articulation-nya atau artikulasi rodanya itu harus jauh sehingga ini jarak main suspensinya besar, tercermin dari wheel arch-nya yang besar. Nah, bentuknya juga mengotak. Ini lihat, mengotak seperti ini, kacanya juga kotak, Di sini shoulder line-nya juga sangat tegas dan di sini ada
bolongan-bolongan yang ini bisa diisi klip untuk sejumlah aksesoris off-road atau aksesoris untuk berkemah. Jadi di sini memang sudah disiapkan. Mobil ini bukan mobil yang disiapkan untuk jalan sehari-hari dan bisa off-road, tapi ini adalah sebuah mobil off-road. Nah, kita bisa lihat ke belakang. Di belakang ini juga ada miripnya dengan Defender, walaupun semuanya berbeda total. Lampunya ini LED, bulat, dan satu ya. Keren dari mobil ini. Pintunya besar, pintunya dibuka ke samping, tapi tidak merepotkan karena ada split. Gini, split door seperti ini. Jadi kalau Anda cuma mau ngambil barang kecil, mau nyimpen, Anda bisa buka pintu yang kecil. Dan Anda tidak membutuhkan space yang banyak di belakang untuk membuka pintu belakangnya yang lebih besar lagi. Baru kalau Anda butuh barang bawaan yang banyak, Anda bisa masukkan ke sini dan lihat ini. Ini sudah disiapkan untuk bawaan yang kasar, jadi apa ya, desainnya tuh tangguh gitu, rugged. Nah itu kursi belakang juga bisa dilipat 60-40, walaupun pelipatannya tidak rata, tapi minimal Anda bisa membawa barang yang sangat banyak. Kemudian hook di sini juga banyak sehingga Anda bisa mengikat barang-barang dengan sangat mudah. Buka bunyi tutup pintunya ya. Ini juga disediakan tangga. Nah, tangga ini berguna kalau misalnya Anda punya roof box di sini, Anda mau mengambil barang, nih tangganya sudah standar, bahkan bukan hanya dari belakang, tapi Anda juga bisa dari bannya ini. Dan di sini sudah disediakan pegangannya. Jadi ini lebih praktis daripada Land Rover Defender. Nah, sedikit cerita lagi tentang mobil ini. Karena tidak mendapat dukungan dari Land Rover, Sir Jim Ratcliffe ini harus bekerja sama dengan pabrikan lain untuk membuat sebuah mobil. Karena membuat sebuah mobil itu tidak mudah. Nah, untuk sasisnya, dia bekerja sama dengan sebuah nama yang besar di dunia SUV atau pure SUV yang untuk off-road, yaitu Magna Steyr dari Austria. Magna Steyr ini adalah yang juga mendesain Mercedes-Benz G-Class. Jadi mobil ini walaupun masih memakai leather frame, tapi rancang bangunnya dibuat oleh Magna Steyr supaya bantingannya, rasa berkendaranya itu jauh lebih positif dibandingkan Land Rover Defender yang klasik. Bahkan dari tes di luar negeri, sejumlah jurnalis bilang bahwa rasa berkendara mobil ini mirip sekali dengan G-Class. Nah, untuk penggeraknya mereka juga bekerja sama dengan sebuah pabrikan besar. Oke, kita buka dulu kap mesinnya. 2 kali untuk unlock. Nah, ini lihat sebelum kita bahas mesinnya, mereka masih pakai engsel di luar seperti yang ada di Mercy G-Class hingga sekarang, Land Rover Defender yang klasik, sampai Jeep yang ini desain zaman dulu tapi dibuat lagi di sini untuk mempertahankan kesan klasik. Oh, belum pakai pegas, jadi kita harus tahan sendiri ya. Nah, dari ngebuka mesinnya sudah klak-klak 2 kali, kok mirip BMW ya? Iya, karena yang di bawah kap mesin ini adalah pure mesin dari BMW. Jadi ada 2 tipe, ada yang 3000 cc 6 silinder turbo diesel dan ada yang 3000 cc 6 silinder turbo petrol atau bensin. Nah, ini yang masuk Indonesia di Evans Motor ini yang bensin dan tenaganya besar. 285 HP dan torsinya 450 Nm. Kalau yang diesel 249 HP, torsinya memang lebih besar 550 Nm. Tapi yang bensin ini 285 HP dan 450 Nm juga adalah tenaga yang besar dan mumpuni untuk menghela mobil yang beratnya 2,5 ton ini. Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi yang canggih, yaitu transmisi yang biasa digunakan BMW ZF8 Speed Automatic, tapi lewat sebuah sistem penggerak 4 roda yang pure mechanical.
Jadi ada tuas low range-nya, kemudian ada locker depan, locker belakang, locker depan dan belakang itu elektrik memang, dan ada locker tengah, ada center diferensialnya. Jadi itu akan memberi mobil ini kemampuan off-road yang luar biasa, yang bahkan mungkin lebih tangguh dibandingkan sistem off-road atau sistem all-wheel drive yang dimiliki BMW. Karena ini benar-benar dibuat untuk mobil yang bisa off-road berat. Nah, berbicara off-road, mobil ini punya approach angle dan departure angle di belakang itu di atas 35 derajat. Memang itu masih sedikit di bawah Land Rover Defender yang baru, tapi ingat, Land Rover Defender yang baru punya air suspension, jadi dia bisa ditinggikan sehingga menambah approach angle-nya. Sedangkan mobil ini tidak, mobil ini masih menggunakan suspensi biasa dengan perkeong yang mungkin tidak senyaman air suspension. Tapi ya kenapa mobil ini dibuat? Supaya tidak merepotkan air suspension. Kalau Anda di tengah hutan tiba-tiba rusak, itu hampir impossible untuk memperbaiki sendiri. Sedangkan ini sistem yang memang seperti digunakan di Land Rover Defender sebelumnya. Ban ini menggunakan velg 17 inci dengan lebar ban 265, aspek rasio 70. Tapi rasanya kalau Anda punya mobil ini, lebih baik Anda langsung ganti ban yang memang khusus untuk off-road. Kalau ban ini masih nyaman untuk di jalan raya. Tapi dengan ban ini saja, kalau Anda terpaksa melewati banjir misalnya, Anda bisa melewati banjir ini sampai 800 mm, 80 cm. Artinya sekitar segini mobil ini bisa melewati banjir. Bahkan kalau misalnya Anda ingin lebih dalam lagi, Anda bisa pasang option air scope dari atas. Jadi ini mobil yang punya kemampuan off-road tidak kalah dibandingkan Defender yang sebelumnya. Ground clearance-nya sendiri ini sekitar 270 mm. Bahkan kalau Anda tinggikan lagi, Anda pakai ban yang lebih besar, pasti ground clearance-nya bisa di kisaran 30 cm, 300 mm. Sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat capable untuk off-road. Nah, ini ada bendera di bagian kanan ini sebenarnya adalah optional. Jadi ada yang benderanya pure Inggris karena Ineos adalah perusahaan Inggris. Tapi yang di sini ada gabungan antara bendera Inggris dan Jerman ya, karena mobil ini mereknya merek Inggris tapi mesinnya dari Jerman. Bahkan di sini juga ada bendera lain, Built in Hambach. Ini bendera Prancis. Jadi dia pabriknya di Prancis, perusahaannya perusahaan Inggris, mesin dan penggeraknya dari Jerman, serta sasisnya dari Austria. Jadi ini mobil adalah campuran dari ekspertis dan teknologi beberapa negara, tapi hasilnya ini mobil ini saya suka bentuknya ya. Mungkin kalau Anda terlalu terbiasa melihat Land Rover yang klasik, tetap aja ini bukan Land Rover. Iya, memang ini bukan Land Rover, tapi sebagai penerus sebuah Land Rover, ini bentuknya ya properly sebuah off-roader. Dan kalau Anda lihat catnya, ini catnya benar-benar finishing cat yang modern. Jauh lebih bagus dibandingkan cat yang ada di Land Rover Defender yang klasik. Lihat ini kacanya tegak. Ada dua sunroof kiri dan kanan. Dan kalau saya lihat dari sini, interiornya jauh lebih keren lagi. Mungkin keren itu subjektif ya. Ada orang yang bilang dalamnya keren, ada yang enggak, tapi yang jelas ini adalah satu interior yang sangat unik, terutama di bagian dashboard dan instrumennya. Kita lihat. Wah, ini tinggi sekali, jadi mungkin harusnya ada footstep ya di sini ya, karena ini, ada bunyi. Ini tinggi sekali, ini nggak ada tarikannya juga di sini, jadi agak susah memang masuknya. Wah, tapi begitu sampai ke dalam, wih. Ini paduan antara modern, klasik, dan aviasi. Sekarang coba kita nyalakan dulu mesinnya.
Ini pertama kali saya naik mobil ini. Saya juga nggak tahu tombol startnya di mana. Tombol startnya jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Mestinya ada di oh, pakai kunci. Ah, ini dia. Jadi benar-benar old style ya. Masih pakai kunci. Kuncinya masukkan ke sini. Ini di depan, semua lampu peringatan itu ada di depan sini. Jadi ini bukan speedometer, bukan tachometer, tapi ini semua untuk lampu peringatan. Press brake pedal to start, oke? Oke, mesinnya halus ya, namanya juga mesin BMW, sudah pasti halus. Lihat ini di atas. Ini cuman ada di pesawat biasanya, panel kontrol seperti ini, dan ini ditempatkan di mobil ini. Ini untuk external power, kemudian ini untuk off-road mode, kemudian ada hill descent control, ada traction dan stability control di sini, interior light, exterior light. Ini Anda benar-benar seperti berada di pesawat dan ini keren sekali. Oke, kemudian di konsol tengahnya, nggak pernah saya lihat model tombol-tombol seperti ini ada di mobil lain. Dan yang touchscreen hanya layar infotainmentnya ya. Jadi by the way ini layar infotainmentnya dari BMW, makanya di sini ada tombol dari iDrive-nya juga. Tapi ini desainnya benar-benar dibuat bespoke untuk mobil ini, dibuat khusus untuk mobil ini. Dan di sini juga ada kecepatan, ada RPM, kemudian temperatur, fuel, posisi gigi, odometer, MID semua di sini. Dan itu hanya di sini layar sentuh. Di yang lain ini benar-benar tombol fisik semua, ditempatkan dengan gaya aviasi, dan dia tombolnya besar-besar. Jadi idenya adalah kita bisa mengendarai mobil ini, misalnya di musim dingin atau kita lagi off-road, kita pakai sarung tangan yang tebal. Dengan sarung tangan pun kita dengan mudahnya dapat mengoperasikan semua tombol-tombol ini. Dan lihat ini, rem tangannya masih mekanikal, tapi build quality-nya luar biasa. Ini benar-benar solid semuanya, material empuk. Ini benar-benar solid semuanya. Dan ada satu yang menarik perhatian, tuas transmisinya bagaikan langit dan bumi. Ini adalah tuas transmisi BMW di sini untuk penggerak utamanya, dan ada transfer case-nya, high, low, dan untuk locking diferensial ini mechanical semua di sini dengan tombol yang masih bentuknya old school. Saya suka sekali interior mobil ini, tidak biasa, dan entah kenapa lebih keren daripada mobil-mobil modern. Dan ini tema aviasinya bikin Anda langsung berasa seperti hero masuk ke mobil ini. Ada sunroofnya kanan dan kiri. Nah, sekarang kita lihat posisi berkendaranya. Ini footstepnya besar sekali ya, dan agak aneh gitu ya footstepnya. Tapi coba kita lihat setirnya. Oh, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Dan posisi menyetirnya sebenarnya cukup ergonomis, tapi kaki kiri kita karena footstepnya itu besar sekali, jadi agak kurang tersangga dengan baik pahanya, walaupun kaki kita ada di footstep. Tapi ini jauh lebih ergonomis dibandingkan Land Rover Defender yang klasik. Ini jauh lebih menyenangkan, visibilitasnya bagus, posisi duduknya tinggi, dan nggak pernah bosen lihat ini. Ini ada kompas juga di sini. Kompasnya paduan analog dan digital. Ada pemanas kursi. AC hanya single zone, nggak masalah. Tapi semuanya diatur dengan tombol yang besar. Hazard diletakkan di tengah. Di sini ada tempat penyimpanan, nggak terlalu besar. Tapi tempat penyimpanannya ini bisa dikunci dengan kunci mobil ini. Jadi ada kuncinya di sini. Kemudian di sini ada laci, ya kecil sekali lacinya. Dan ini pegangannya, ini kokoh sekali. Ini benar-benar sebuah mobil yang kokoh.
Dan ini kok keren ya. Bener-bener keren ya. Dan inilah saya membayangkan kalau Land Rover yang terbaru itu dibuat tapi dengan masih mempertahankan keklasikannya, ya mungkin seperti ini. Anda tetap dapat infotainment, satellite navigation, Apple CarPlay di sini, tapi di tempat lainnya Anda akan tetap merasakan aroma klasik. Dan ada lagi hal yang tidak ada di mobil lainnya. Mobil ini punya dua klakson. Satu klakson yang normal, yang bunyinya seperti ini. Nyaring ya. Kemudian ada klakson yang disebut sebagai toot. Dan ini untuk memperingatkan orang atau yang naik sepeda. Dan suaranya lebih kecil, suaranya kayak gini. Bandingkan kalau ini kenal suara klakson yang normalnya. Wah, minggir, minggir. Kalau yang klakson ini, ayo minggir gitu ya. Jadi mestinya semua mobil punya dua klakson kayak gini ya. Jadi ada klakson untuk agresif, ada klakson yang sopan. ini kelihatan bahwa mobil ini bukan asal dibuat, bukan asal sasis, dimasukkan mesin, dimasukkan penggerak 4 roda gitu, tapi ada sejumlah pemikiran di sini. Pemikiran petrolhead yang mungkin tidak terwujudkan di mobil yang selama ini ada, dan ketika dia punya uang dan resource untuk membuat mobil, dia buatlah mobil sesuai keinginannya, dan ini benar-benar unik. Tidak bisa Anda temui di mobil lain, dan ini membuat kita berpikir kenapa mobil lain nggak melakukan hal serupa ya? Kenapa ya? Banyak hal dari sini yang bisa diinspirasi oleh mobil lain untuk membuat produknya jadi lebih mudah untuk digunakan dan terlihat keren secara visual. Nah, ini naik belakangnya juga susah ya. Saya aja yang tingginya 177 cm, ini perlu berjuang buat naik ke belakang. Tapi begitu udah di belakang, wah, posisi duduknya emang tinggi. Dan ini tegak ya duduknya. Tapi tetap lebih nyaman dibandingkan Defender yang lama. Anda nggak bisa bandingkan ini dengan SUV yang modern karena mobil ini memang dibuat untuk penerus Defender ceritanya. Sini dia ada lubang untuk kalau Anda pasang jala di sini atau tirai, jadi Anda bisa aman di depan, tidak terlempar barang-barang dari belakang. Legroom oke, nggak terlalu besar. Ini posisi berkendara saya. Cuman paha ini tersangga dengan baik ya karena tempat duduknya memang tinggi. Wow, headroom masih besar sekali, tidak ada armrest di sini. Tapi karena dia modern, dia ada USB slot dan USB-nya ada USB A1, ada USB C1. Tidak ada pengontrol AC, hanya ada ventilasi AC. Belakangnya sih basic, tapi kaca belakang sudah power window dan hanya auto ke bawah ya, yang ke atasnya enggak. Auto, airbag juga ada sampai belakang, jadi secara safety mobil ini juga sudah aman. Dan di sini karena dia penggerak 4-wheel drive, jadi ada channel yang besar, yang ini agak sedikit mengganggu kalau kita duduk di tengah. Tapi hey, duduk tengahnya juga masih cukup lega ya, bisa 3 orang dewasa lah di mobil ini. Ya, belakangnya cukup nyaman, tapi bukan yang nyaman untuk perjalanan jauh, tapi buat ngajak off-road bareng teman-teman sih masih sangat memadai duduk bagian belakangnya. Nah, turun dari mobilnya mesti hati-hati. Tadi personel dari Evans Motor bilang bahwa memang mobil ini memakai setelan suspensi yang tinggi karena nanti ada footstepnya. Jadi ini mereka ada 3 unit loh di sini, Ineos Grenadier, dan salah satu tuh ada footstepnya. Anda bisa lihat footstepnya itu yang seperti ini gambarnya. Tapi kalau tanpa footstep sih, wow, mesti agak kerja keras turunnya. Well, Ineos Grenadier ini jadi kesimpulannya gimana ya? Ini adalah mobil yang tadinya saya nggak berpikir bahwa mobil ini akan relevan dengan zaman sekarang. Bahkan saya berpikir bahwa Land Rover itu melakukan langkah yang benar ya dengan mengubah Defender menjadi modern seperti sekarang. Tapi begitu saya melihat Ineos Grenadier ini, saya lebih pengen ini
dibandingkan Defender yang baru. Karena ini masih ada nilai-nilai klasiknya dan Anda bisa merasakan aura ketangguhan bahkan hanya dari melihatnya saja. Kemudian secara speknya juga ini adalah spek yang tangguh dengan suspensi yang sederhana, dengan sistem 4-wheel drive yang masih lumayan konvensional, tapi dengan interior yang unik ala aviasi dan mesin yang jauh lebih efisien dan jauh lebih modern dibandingkan Land Rover Defender yang klasik. Jadi ini adalah mobil yang saya pikir saya nggak pengen, tapi ternyata setelah jadi mobilnya oleh Sir Jim Ratcliffe bermerek Ineos ini menjadi salah satu mobil yang diinginkan. Dan Ineos ini bukan hanya membuat satu mobil ini, mereka sudah punya grand plan yang panjang sampai ke depan. Bahkan mereka sudah kerjasama dengan Hyundai untuk membuat Ineos yang berpenggerak hidrogen. Dan mereka juga sudah merencanakan Ineos yang berpenggerak full elektrik di tahun 2026. Tapi ya mungkin yang paling dekat ke klasik ya ini. Masih dengan mesin normal, mesin pembakaran dalam dengan sistem 4-wheel drive yang tangguh dan lumayan konvensional, dengan bentuk bodi yang klasik dan mengotak, dengan sasis leather frame yang tangguh, tapi dengan semua fitur-fitur yang dibutuhkan di era modern. Dan harganya tidak sampai setengahnya Mercedes-Benz G-Class. Bahkan mobil ini sasis panjang ya, masih lebih murah dibandingkan Land Rover Defender yang terbaru. Dan Anda harus lihat sendiri mobil ini. Kalau Anda ada waktu, Anda silahkan main ke Evans Motor di Arteri Pondok Indah. Semoga mobil ini masih ada, semoga mobil ini belum terjual, Anda bisa lihat langsung detailnya. Atau Anda juga bisa bertanya lebih detail tentang mobil ini, Anda bisa DM ke Evans Motor lewat Instagram mereka @evansmotor_official. Tapi untuk sekarang, sekian dulu video first impression ini. Kalau ada yang beli, mungkin bisa hubungi saya pengen mencoba rasanya bagaimana di Jalan Raya Ineos Grenadier ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram evansmotor_official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.